Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Adin Nafiko Saputri. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor peserta ujian 20232149906 dan NIM peserta PPG saya 22050101064. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video layanan konseling kelompok dengan 6 peserta didik menggunakan pendekatan konseling kognitif behavior therapy dengan teknik self-management. Video ini dibuat dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah baik dan sehat. Terima kasih anak-anakku semua, kalian sudah bersedia untuk datang ke ruangan ini mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kegiatan konseling kelompok pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di antara kalian semua ini, adakah yang sudah saling kenal? Belum, Bu. Mungkin beberapa saja. Iya. Baiklah, kita akan perkenalan terlebih dahulu, dimulai dengan nama, menyebutkan nama dan juga alamat, serta hobi kalian. Dimulai di sebelah kanan Bu Adin, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novidoyo Aprilia, hobi saya traveling dan alamat saya di Kecamatan Pogalan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yuda Pratiwi, biasa dipanggil Cynthia, alamat saya Kampak, dan hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Randy Agustino, saya biasa dipanggil Randy. Alamat saya Tugu, hobi saya bermain basket. Perkenalkan, nama saya Oki Lucedi Kurniawan, alamat rumah Kampak, hobi makan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Atumalian, alamat saya Waduh, dan hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Bayu Niaza, biasa dipanggil Pia, alamat rumah saya Bendungan, hobi saya bermain game. Oke, kalian sudah berkenalan, ya kalian tambah semakin akrab dan saling satu dengan yang lain mengetahui ya, saling kenal ya sekarang. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, di antara kalian semua adakah yang tahu pengertian konseling kelompok atau mungkin pernah mengikuti konseling kelompok? Belum tahu ya? Belum pernah ya? Belum. Bila di sini Bu Adin akan menjelaskan bahwasanya konseling kelompok itu adalah bantuan dari konselor kepada konseli melalui proses pemanfaatan dinamika kelompok seperti ini. Adapun tujuan konseling kelompok yaitu untuk membantu konseli terhadap masalah-masalah yang dihadapinya, baik itu masalah pribadi, karir, belajar, dan sosial. Di sini peran Bu Adin yaitu sebagai PK atau pemimpin kelompok dan kalian semua berperan sebagai AK atau anggota kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Adapun langkah-langkah dalam konseling kelompok ini nanti kalian akan menyebutkan masalah kalian satu persatu dan nanti akan diangkat satu masalah untuk dibahas secara bersama-sama. Asas-asas dalam konseling kelompok yang perlu kalian ketahui dan kalian patuhi yaitu yang pertama, asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini atas dasar kesukarelaan tanpa paksaan semua ya. Iya, Bu. Ya, dan yang kedua, asas kenormatifan, di mana dalam konseling kelompok ini kalian nanti akan saling menghargai satu dengan yang lainnya dan dalam menentukan pendapat pun kalian juga tidak boleh menyela dengan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya yaitu asas keterbukaan, di mana kalian nanti mengungkapkan masalah kalian secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam menyampaikan masalah kalian harus benar-benar menjaga rahasia secara baik-baik dan tidak boleh bocor ataupun diketahui oleh pihak lainnya. Oke, adakah yang tanyakan? Ya. Berarti kalau saya ingin membicarakan masalah tentang badan saya harus terbuka dengan teman-teman saya. Iya benar, semua masalah harus dibicarakan di sini dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Kita sepakati untuk
untuk mengawali kegiatan kita juga nih, Bu Adin punya ice breaking, punya banana dance. 1, 2, 3. Banana peel, banana peel, peel, banana cut, banana cut, cut, banana eat, banana shake, shake, banana bump, banana yeay. Alhamdulillah kalian sudah ber-streaking, tentunya kalian tambah termotivasi lagi, semangat lagi, dan tentunya fokus kan untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Fokus. Alhamdulillah kalian fokus. Kali ini juga di konseling kelompok ini Bu Adin punya ikrar janji kerahasiaan yang nanti Bu Adin ucapkan dan kalian juga mengucapkannya sesuai dengan apa yang Bu Adin bacakan. Kalian paham? Paham. Oke, baiklah kita baca ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Dengan ini saya berjanji bahwa saya dalam mengikuti konseling kelompok akan menjunjung tinggi asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Saya mengatakan bahwa saya sanggup menerima, menjaga, menyimpan dan merahasiakan segala bentuk data atau keterangan yang tidak boleh diketahui orang lain. Nah, kalian sudah berikrar janji kerahasiaan, tentunya kalian nanti akan berkomitmen satu dengan yang lainnya, tidak boleh sampai membocorkan masalah apa yang kita bicarakan di sini. Nah, sekarang untuk masuk kegiatan berikutnya nih, kalian akan menceritakan masalah kalian satu persatu tentunya. Dan bisa kita mulai masalah siapa dulu nih yang akan dibahas atau mungkin siap untuk menceritakan masalahnya. Saya Bu. Oke, ya silakan. Kalau saya itu sering terlambat ke sekolah Bu, karena kalau di rumah itu sering bangun kesiangan. Sering terlambat ke sekolah. Iya. Oke, disimpan masalahnya. Oke, selanjutnya masalah siapa lagi? Saya Bu. Ya. Kalau saya itu kurang suka sama pelajaran PPKN Bu. Kurang suka sama pelajaran PPKN ya. Karena guru PPKN itu kalau memberikan tugas Banyak sekali dan tidak. Oke, simpan dulu masalahnya. Selanjutnya, Saya mau bilang, tapi saya takut dulu nanti sama teman-teman dibicarakan sama gurunya. Soalnya saya itu takut sama gurunya. oh udah aman di sini, rasanya aman. Jadi masalahnya itu saya kurang suka ya Bu sama matematika. Karena dari kecil itu memang saya sudah gimana ya Bu, kalau soal perhitungan matematika itu saya sangat lemah. Apalagi guru matematika saya itu kurang asik orangnya. Berarti dari awal memang tidak suka matematika ya dari dulu ya. Ya, kita save masalahnya. Oke, lanjut. saya Bu. Ya. Kalau saya itu sering mengatur di kelas itu Bu, apalagi pas ngajar bahasa Indonesia, saya kalau dijelasin itu sering lebih mengatur gitu Bu, kayak gurunya. Soalnya gurunya suka ceramah gitu Bu. Oh iya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Saya umum. Ya, Kalau saya itu sering mengobrol dengan teman di kelas ketika guru sedang menjelaskan, jadi tidak mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, berarti ngobrol sendiri ya di kelas ya. Oke, kita simpan masalahnya Randy. Lanjut, Mbak Fida. Ya Bu, kalau saya itu sering sekali tidak mengerjakan tugas Bu, baik itu di rumah maupun di sekolah, sehingga mempengaruhi sekali di nilai rapor saya Bu. Nilainya menjadi turun dan saya ketika pulang dari sekolah saya dimarahin orang tua saya Bu, minta nilai yang turun. Nah, seperti itu. Kalian sudah menceritakan masalah kalian ya. Nah, dari masalah ke-6 ini, dari siapa nih masalah yang perlu dibahas atau masalah yang perlu dipilih kira-kira? Yang menurut kalian
Silvi itu dibahas. Maaf Bu, kalau saya boleh berpendapat, permasalahannya Nofida saja Bu yang harus dibahas. Ya, berarti masalah Nofida ya. Alasannya apa? Karena masalah Nofida itu lebih kompleks. Kan kita juga sudah belajar, dan Nofida juga sulit. Tapi dia di rumah juga diomeli orang tuanya ada masalah tugas. Menurut Silvi seperti itu, Nofida yang akan dibahas. Kalau menurut Randy bagaimana? Setuju nih Bu, karena masalah muda itu kan tidak hanya satu. Itu yang dibahas itu saja karena nanti bisa bermanfaat bagi kita bersama. Oke, bagaimana? Setuju sama pendapat Silvi dan tadi. Setuju juga masalah Nofida yang dibahas ya. Iya Bu. Kalau Cynthia? Saya juga setuju Bu kalau masalahnya Nofida yang akan dibahas. Iya, bagaimana? Saya juga setuju Bu, soalnya kan kalau tidak mencari tugas pasti sudah pasti tidak naik kelas. Berarti sesuai kesepakatan bersama masalah Nofida yang dipilih untuk dibahas kali ini ya. Iya, Bu Adin mohon bertanya dulu, minta izin ke Nofida bagaimana jika masalahnya diangkat untuk konseling kelompok pada hari ini. Iya Bu, jika teman-teman sudah menyetujui dan menghendaki, mungkin saya juga menyetujui kalau masalah saya akan dibahas pada konseling pagi nanti. Ya, oke, berarti kita sepakati masalah Nofida yang akan dibahas. Nah, di sini Nofida mungkin bisa menceritakan masalahnya terkait apa sih yang ada dalam diri Nofida masalahnya. Iya, jadi seperti ini Bu dan teman-teman semua. Masalah saya itu diawali ketika saya SD hingga SMP, saya itu sering sekali berprestasi, baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Bahkan saya juga sering sekali mendapatkan juara kelas, sehingga orang tua saya selalu memberikan reward kepada saya. Namun ketika saya masih SMK, saya sering sekali tidak mengerjakan tugas, menunda-nunda waktu, sehingga nilai yang saya dapatkan pun juga menurun dan saya tidak berprestasi lagi seperti di SD maupun di SMP, sehingga orang tua saya memarahi saya. Jadi seperti itu Bu ceritanya. Selain itu ada lagi masalahnya? Ada sih Bu, saya juga sering sekali bermain HP, kemudian saya juga melihat TikTok, melihat YouTube, bahkan bisa menonton drakor itu hingga 2-3 jam Bu. Wah, berarti masalahnya kompleks sekali ya. Memang benar apa yang dikatakan teman-teman sekalian. Nah, dari masalah Nofida ini mungkin beberapa teman di sini adakah solusi atau pendapat terkait dengan masalah Nofida? Berarti berpikir rumah nenek ya. Iya, Sampai jam berapa sih kalau kamu main ke rumah teman? sampai jam 9 malam, bahkan biasanya juga sampai jam 10 malam. Padahal lebih kalau anak perempuan itu kurang akan malam-malam seperti itu. Apalagi kalau kamu itu milik sendirian. Pasti kan kalau ada apa-apa di jalan itu nggak ada yang nolongin gitu. Makanya kalau ke rumah nenek itu sendirian apa sama temannya? Iya Bu, saya sendirian karena saya menghadiri ke rumah teman itu Bu. Aku aja yang laki-laki nggak boleh keluar malam sama orang tua. Nah, oke, tidak boleh keluar malam ya. Iya juga. Memangnya apa sih nasibnya main ke rumah temen dong? Kok sampai pulang malam gitu? Jadi ketika aku di rumah teman itu biasanya seringnya itu Bu, saya lihat YouTube, lihat TikTok, bahkan sekarang lagi hitsnya itu Bu, saya bermain lato-lato hingga larut malam karena saking pengen biasanya saya sehingga tidak mengerti akan pentingnya waktu dan menunda tugas Bu. Ya, bahkan dia sampai main lato-lato juga ya yang lagi hits sekarang ini. Iya Bu. Oke, yang lain mungkin ada pendapat untuk Nofida? Sudah ya. Ya sudah, seperti itu Nofida. Oh iya, kemarin kalian sudah pernah ya mengisi angket yang buat disebarkan di semester awal AKPD kemarin. Memang sih Nofida di poin 10 itu kesulitan dalam mengatur waktu belajarnya dan juga dia itu susah untuk membagi waktu. Apakah benar seperti itu Nofida? Iya Bu, saya mengisi di angket itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya jujur meskipun ya memang saya dengan menghabiskan bermain HP, menonton drakor, ya tapi yang saya tuliskan di angket ya memang apa yang saya lakukan. Berarti apa adanya benar ya itu ya keterangannya. Bu Adin jadi ingat nih jadwalnya Nofida kemarin yang disetorkan Bu Adin seperti ini. Adakah yang bersedia untuk membacakan jadwal harian Nofida ini biar kita juga tahu seperti apa terkait masalah Nofida ini yang juga tidak bisa mengatur waktunya. Tapi saya malu. Nggak usah malu. Ini kan kita juga sudah mengucapkan asas rahasia juga tadi, ikrarnya juga sudah dibacakan.
insya Allah amanah ya semuanya, menjaga rahasia tentunya, dan juga tidak akan malu. Yang tahu kan cuma bertujuh ini. Aman kok rahasianya. Oke, siapa yang bersedia untuk membacakan? Saya Bu. Ya, Cynthia silakan. Jadwal harian Novida. Di sini Novida pulang sekolah main sampai pukul 5 sore. Setelah itu belajarnya tidak sampai 1 jam dan sisanya dihabiskan untuk bermain-main dan santai-santai. Aduh, tidak sampai 1 jam belajarnya. Apakah itu cukup jika ngerjakan tugas dari sekolah? Sebenarnya saya bersibuk kalau 1 jam itu tidak cukup untuk mengerjakan tugas-tugas, apalagi tugasnya tidak hanya satu mata pelajaran. Tapi ya gimana ya Bu, mungkin saya tuh lebih seringnya kalau sudah megang HP saya lupa dengan waktu yang saya punya, sehingga saya sudah megang HP saya mengantuk, saya tidak jadi mengerjakan tugas Bu. Lalai dalam mengerjakan tugas ya, Iya Bu. gara-gara sudah capek, ngantuk, banyak main HP juga. Nah, berarti untuk masalah Novida ini solusi apa sih yang pas untuk masalah Novida? Ya teman-teman, soalnya aku tuh kalau udah nonton HP, lihat drakor tuh nggak bisa kalau nggak gimana ya, aku tuh nggak ada motivasi belajar gitu loh. Kalau menurutku, kamu bisa main HP ketika tugas sekolah kamu sudah selesai semua. Biasanya kamu masih saat itu gimana? Kalau aku biasanya itu mengajarkan tugas terlebih dahulu. Kalau mau tidur berpegang HP sebentar doang. Gitu ya sih. Yang lain. Mungkin aplikasi TikTok di kamu dihapus saja. Tapi gimana nanti kalau aku cari informasi-informasi tentang pendidikan maupun yang lagi trending sekarang ini? Kan ada seperti Google atau YouTube, itu kan lebih lebih update dan referensi untuk pelajaran itu lebih banyak gitu. Ya juga ya, belum aku coba, mungkin nanti akan aku coba. Terus drakornya mungkin bisa dikurangi. Waktu nonton drakornya itu bisa digunakan untuk belajar aja. Soalnya belajar kan juga penting untuk masa depan kamu. Ya mungkin karena aku tuh seringnya nonton drakor dan sebagainya karena nggak ada teman belajar. Mungkin teman-teman nanti bisa dampingin aku belajar ya. Bisa. Mohon bantuannya untuk Novida ya. Iya, Bu. Novida mungkin tambah lebih semangat lagi. Iya Bu, dari beberapa solusi dari teman-teman dan teman-teman mau mendampingi saya ketika mengerjakan tugas dan belajar, saya sudah menyadari bahwa ternyata teman-teman juga punya masalah yang bersama dengan saya, tapi bisa menyikapinya Bu. Jadi saya kalau teman-teman semangat, kenapa saya tidak semangat? Motivasi belajar. Seperti itu. Mohon bantuannya untuk kasih Novida ini, dan tentunya Novida juga tambah semangat lagi ya. Ya. Kalian juga akan Ibu tugasi membuat jadwal harian yang baru. Utamanya Novida nih, untuk masalah Novida kan tidak bisa mengatur waktunya. Ini dimulai dari setelah bangun tidur pagi sampai nanti menjelang tidur. Siap Novida? Siap Bu. Ini jadwal harian untuk Novida. Belangko kosongnya silakan diisi. Bagaimana jadwal yang mau Novida buat yang baru itu seperti apa? Ya, jadi teman-teman nanti saya minta bantuannya ya, mungkin saya juga penasaran dengan jadwal teman-teman yang kok bisa sih teman-teman se-efektif itu, motivasi belajarnya juga lumayan bagus, jadi saya pengen mengetahui gimana sih jadwal kali ini sebenarnya. Bantu ya teman-teman. Ya. Seperti masalahnya Pria tadi, dia kan suka main game, tapi dia itu bisa membagi antara belajar dan bermain. Cynthia juga sama, walaupun di mata pelajaran PPKN dia kurang menyukai, tapi dia bisa membagi waktunya. Setiap pagi kan sarapan ya. Iya, sarapan sih. Kalau terburu-buru aku lebih biasa sarapan di sekolah sih, biasanya bawa roti gitu. Soalnya aku seringnya kalau sarapan itu sering aku tunda, jadi kadang kalau butuh ngajar itu nggak masuk ke otak gitu loh. Enggak sih? Sebenarnya sarapan itu juga penting karena untuk nutrisi otak kita, dan kita juga agar fokus, mempunyai tenaga untuk siap belajar. Itu juga penting sih. Kecuali kalian puasa, tidak boleh sarapan. Alhamdulillah ibadahnya juga tertib. Yang semula di sini hanya ditulis dalam satu hari itu 1 kali, di sini bisa ditambah.
Biasanya kalian kalau jam kosong itu mainnya main bersama teman atau gimana? Kalau aku sih biasanya pergi ke perpustakaan, baca-baca buku gitu sama teman-teman. Mainnya gak jenuh ya? Dan soalnya kan di perpustakaan juga ada banyak buku gitu, ada buku anime, ada buku kartun gitu, jadi asik. Kalau buku drakor ada nggak? Pasti ada dong. Kalau aku sih nggak tentu, soalnya kan kadang jam kosong itu biasanya ditinggal di tugas itu kan. Sama gurunya mungkin sudah ditinggal tugas ya. Ya jadi kadang mengerjakan, kadang ya ke perpustakaan juga. Setelah ditinggal tugas biasanya dikumpulkan di meja guru gitu ya. Iya. Jadi teman-teman itu hobinya ternyata yang bermanfaat ya Bu. Karena habisnya traveling, jadi ilmu yang saya dapatkan itu tidak menambah itu Bu. Karena kalau traveling ya kita kan kalau kesenangan itu kan kita lupa dengan itu ya Bu. Iya, itu kebanyakan traveling, giling dia jadinya lupa deh akan tugas-tugasnya. Kebawa angin di jalanan banyaknya. Ya mungkin kamu bisa traveling sambil belajar, mungkin ke museum, Nah, itu sejarah itu. ide yang cocok itu, benar. Itu coba ya. Oke teman-teman ini udah gimana sih? Benar, silakan. Untuk jadwal yang dibandingin dulu jadwal yang sebelumnya sama setelahnya, perbandingannya gimana. Kalau menurut Bu Adin sih perkembangannya sudah sesuai, perbandingannya juga sudah bagus sih. Aku juga bagus sih ini. Ini tinggal apa namanya, kamu biar konsisten gitu loh, biar ini jadwalnya kamu prioritaskan biar tidak terlena dengan yang lain. Ya juga dong. Tidak tergoda. Ya. Juga mau lihat tuh. Mungkin kalau kalian ada kebiasaan atau yang di rumah yang positif bisa beritahu aku biar aku tambahin jadwal aku. Kalau aku sih, kalau waktu belajar ya, itu biasanya aku titipin HP-nya ke orang tua aku. Jadi pas ada notifikasi dari teman atau notifikasi dari tim itu aku nggak terganggu gitu. Jadi bisa fokus belajar. Jadi benar-benar fokus ya untuk belajar ya. Tapi kalau nanti kita waktu belajar nggak bisa ngerjain, terus mau lihat ke Google atau internet gimana? Kalau nantinya kamu titipin ke orang tua kamu. Kebetulan aku itu ikut bimbel ya, jadi setiap hari itu guru les privateku itu datang ke rumah gitu, jadi dibantu guru private. Wah, keren. Gimana jadwalnya Bia ini? Ya rasa sudah pas. Menurutmu bagaimana dari yang sebelumnya? Sudah. Saya rasa juga sudah bagus dan pas. Iya, sudah lebih sudah terencana dengan baik ini jadwal hariannya. Ya, oke. Lanjut, Mbak Adin, ini juga ada kontrak perilaku juga nih untuk Novida. Kontrak perilaku ini di sini Novida menyatakan setuju melakukan hal-hal yang menurut Novida bermanfaat dan positif. Yang semula yang Novida katakan itu penunda waktu di sini bisa diperbaiki lagi ke depannya agar Novida tidak tertunda lagi tugas-tugasnya dan waktunya juga bisa tersusun dengan rapi. Oke, ya kan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, di sini juga ada punishment dan juga reward. Nanti jika Novida menulis di sini, apa sih mungkin hukuman yang pas untuk Novida sendiri, untuk diri Novida sendiri yang akan Novida lakukan jika tidak sesuai dengan apa yang Novida tulis di sini. Itu tuh juga reward sama hadiah apa yang akan Novida kasih untuk diri Novida sendiri. Itu apa? Seperti itu. Jadi yang ngasih reward sama Punishment atau hukuman. itu saya sendiri. Iya, Novida sendiri. Kan yang berkonsisten untuk membuat kontrak perilaku ini kan Novida sendiri terkait dengan masalah-masalahnya tadi, ya kan? Ya, bisa dimulai untuk membuat. Bisa Bu. Ya, silakan. Aku ada saran nih, Kak. Ya. Mungkin punishment yang ringan itu kalau kamu tidak bisa konsisten dengan jadwal, kamu bisa seperti HP-nya itu disita sama orang tua kamu. Jadi kamu itu udah bisa bermain, misalnya 1 minggu atau 1 hari itu gitu. Tapi nanti kalau aku stres gara-gara gak main HP gimana? Kan kamu bisa ngelakuin kegiatan yang lain gitu, nggak selalu main HP. Yang lebih positif itu loh. Pokoknya kita akan bantu deh masalah Novida sampai Novida benar-benar merasa yakin dan nyaman dan bisa mengatasi masalah.
diingatkan kan sama teman-temannya nanti Iya, bimbingan kok pasti kita akan support. disupport. Oke, dikasih semangat. Terus punishmentnya apa tidak? Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi Bu, kalau visi harinya itu lebih baik untuk dijadikan punishment. Oh iya, berarti sesuai yang dikatakan Pria ya? Iya Bu. Iya. Oke. Di sini Bu Adin juga akan tanda tangan bahwa menyepakati kontrak perilaku yang sudah Novida buat. Kalian nyaksikan kan? Berarti tanda tangan di sini. Oke, kita sepakat bahwa kontrak perilaku ini dibuat dengan sebaik-baiknya oleh Novida ya, dan harus dipatuhi dan dijalani. Konsisten pastinya ya, dengan semangat dan juga berharap nanti Novida bisa merubah yang semula tidak bisa mengatur waktu sekarang jadi bisa dan tertib untuk mengatur waktu belajar. Semangat ya, Nur. Kamu pasti bisa. Kita akan support kok. Badin punya video terkait pemantapan dalam kegiatan konseling kelompok ini terkait dengan manajemen waktu. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Mari Bu. Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan, dari beberapa menit hingga beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa direproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dan peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian, tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Kalau kita memanajemen waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut, muncullah dampak manajemen waktu yang buruk, seperti penundaan, kurang tidur, kurang berenergi, tidak tepat waktu, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Ketika kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan fokus kamu teralihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah, menyenangkan, dan dapat dipelajari adalah mempraktekannya secara langsung, dan bukan hanya dengan teori maupun duduk di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendalimu. Jika kamu akan mengelolanya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar, karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Rangga, bagus ya. Baru bangun langsung main game. Sudah sholat belum? Cepat sholat, mandi, lalu beresin kamar. Udah sholat lah, udah. Kan masih belajar di rumah, bisa santailah dikit. Kamar macam apa ini? Kayak kapal pecah. Aduh Gusti. Bentar Bu, nanggung nih. Gak bisa gitu dong. Ibu gak mau tahu. Ini semua harus kamu beresin. Jangan main game terus. Iya.
Enggak, Rangga. Ih, buat ibu kesal. Sampai di toilet juga main game. Rangga, tolong berhenti dulu main gamenya. Apaan sih, Bu? Berapa jam nih dalam sehari kamu main game? Cuman sebentar kok, Bu. Ya ampun. Kenapa sih, Bu? Bilang aja lah. Ibu ingin kamu mengelola waktu dengan baik. Rangga, sini nak, duduk. Ibu mau bicara. Iya, Bu. Rangga, ibu khawatir sama Rangga. Memangnya kenapa, Bu? Akhir-akhir ini ibu menilai kamu banyak membuang waktu. Jangan seperti itu ya nak. Tentang main game ya, Bu? Iya nak, coba berapa lama kamu main game dalam sehari? Dimulai dari bangun tidur kan? Kadang dari bangun tidur. Jika kamu lakukan itu terus-menerus, kamu gak akan sadar sampai kamu kehilangan waktu berhargamu nak. Iya, Bu. Rangga tahu, waktu gak bisa terulang. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi kita sehat, kita harus beraktivitas yang positif. Ibu kan gak pernah melarang kamu bermain game. Ibu hanya berharap kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Itu aja. Iya, Bu. Rangga akan belajar membagi waktu. Tapi bisa nggak ya, Bu? Ibu yakin kamu bisa. Apa yang harus Rangga lakukan, Bu? Yang pertama, Rangga harus mengerti apa itu prioritas. Prioritas? Apa itu, Bu? Prioritas adalah mengutamakan hal yang penting. Misalnya, ketika bangun tidur, menurut Rangga yang paling penting itu membersihkan diri kemudian sholat atau main game? Yang mana coba? Ya sholat atuh, Bu. Main game kan bisa setelahnya. Ya, pilihan yang tepat. Siapa dulu dong? Rangga. Dan di waktu-waktu selanjutnya, kamu juga harus tahu apa yang diprioritaskan. Bisa kan? Iya, Bu. Rangga akan mencobanya. Tapi Bu, gimana caranya biar Rangga istiqomah? Kamu harus membuat jadwal harian. Caranya, tuliskan jadwal kegiatanmu dari bangun tidur di pagi hari sampai menjelang tidur malam. Hah? Dengan menuliskannya, itu akan memudahkanmu, Rangga. Karena dapat mengingatkan kamu tentang prioritas waktu. Ibu bisa bantu Rangga? Dengan senang hati, anakku. Hikmah apa sih yang kalian dapat simpulkan dari video yang Mbak Din putarkan tadi? Saya mungkin saya akan mengutarakan pendapat saya. Menurut saya kita bisa mengelola dan membagi waktu agar tidak terbuang sia-sia. Oke, dari video tersebut ada lagi pendapat lain isi dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Kesimpulannya itu waktu itu berharga dan tidak bisa diulang. Berharga dan tidak bisa diulang. Oke, dari kegiatan kita pada hari ini kita sudah membahas masalahnya Novida dan juga mendapatkan solusi terkait masalahnya Novida. Nah, di sini Bu Adin akan menanyakan kalian semua terkait manfaat kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Manfaatnya apa sih yang kalian dapatkan? Mungkin bisa dimulai dari Silvi dulu. Kalau saya ikut konseling kelompok ini sangat senang, Bu, dan saya juga banyak belajar sekali tentang manajemen waktu yang baik.
Jadi saya sekarang jadi semangat sekali untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi menjadi semakin giat untuk mengerjakannya. Alhamdulillah, Iya. tambah semangat. Terus Oki mungkin? Kalau saya sih jadi ada teman diajak ngobrol gitu Bu, terus bisa mendapatkan lebih motivasi untuk saya sendiri juga. Ya, berarti lebih tambah motivasi juga ya Oki ya? Iya Bu. Ya, Randy? Mungkin Silakan. manfaatnya bagi saya Bu ya, kita bisa saling berkomunikasi, saling support dan terbuka Bu. Kalau terbuka itu kan saling mencurahkan Isi hatinya ya, Nah, jadi plong ya isi ya. hatinya. Oke. Dan di sini kan tadi udah ada ikrar, jadi aman gitu Bu, kalau rahasia tidak keluar gitu. Ya, yang jelas rahasia aman dan juga masalahnya Randy juga sudah plong dibicarakan di konseling ini ya. Ya, oke. Kalau Pia? Ya sih Bu, saya juga sama kayak Randy, hati jadi plong, bisa ngeluarin unek-unek gitu Bu. iya. Terus bisa dapet teman baru, nanti bisa belajar bareng gitu Bu. Mau belajar bareng. Ya kan kalian sudah saling kenal, siapa tahu nanti tambah akrab lagi kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Ayo Cynthia, silakan. Kalau saya itu lebih setuju ke manfaat yang dibicarakan sama Silvi tadi Bu. Bisa lebih mengetahui cara untuk memanajemen waktu dengan baik. Kan tadi udah dengar cara-cara dari teman-teman gitu Bu. Ya, kalau untuk Novida nih, Bu Adin mau mendengarkan kesan, pesan, dan juga harapannya ke depan untuk Novida itu seperti apa? Ya baik Bu. Jadi untuk kesannya saya tuh sangat terharu gitu loh Bu. Ternyata dari konseling ini banyak sekali solusi-solusi yang saya dapatkan. Kemudian saya bisa memahami bahwa teman-teman tuh ternyata dia itu memiliki kesibukan tapi bisa mengontrol dirinya gitu loh Bu. Kemudian saya juga senang karena bisa mendapatkan teman baru, bisa mencurahkan isi hati yang seperti dikatakan teman-teman yang tadi. Kemudian pesannya untuk teman-teman selalu dipertahankan ya prestasi-prestasi kalian. Jangan sampai kalian menyesal seperti saya akibat saya membawa waktu, menunda-nunda pekerjaan, dan harapannya semoga saya bisa konsisten dengan kontrak dan jadwal yang telah saya buat. Kemudian saya juga mengharapkan setelah ini ada konseling lagi di Bu, dan permasalahan yang dibahas harus berubah dan kita bisa mendapatkan ilmu lagi dari konseling selanjutnya. Amin. Berarti kalian semangat ya mengikuti konseling pada hari ini. Semangat, ya. Bu. Alhamdulillah. Terkait dengan apa yang disampaikan Novida nih, kontrak perilaku yang sudah dibuat. Nanti kita akan bertemu lagi di konseling kelompok berikutnya. Kira-kira jadwalnya kapan ya? Untuk mengevaluasi hasil dari kontrak perilaku yang Novida buatkan. Ini kan 1 minggu ya. Setelah 1 minggu kita lihat dan kita evaluasi apakah ada perilaku yang sesuai atau perubahan perilaku dari Novida. Karena kita juga perlu mengevaluasi juga. Novida. Dan juga kita akan membahas masalah yang setelah Novida yang akan kita bahas, termasuk masalahnya Randy, Pria, dan juga Silvi. Soalnya aku juga ada janji kalau aku itu udah ikut les di luar gitu, jadi nggak bisa. Satu aja sih. Ini satu sih. Iya. Setelah itu Iya. bisa. Ya, itu. Jadi kalau teman-teman berarti dari punya 31, saya juga ikut semuanya. Oke, kita sepakati pertemuan berikutnya yaitu hari Sabtu ya anak-anak. Ya, Kita Bu. membahas permasalahan Novida yang sudah ditulis di kontrak perilaku juga, dan juga satu masalah lagi dari kalian semua di sini. Oke, alhamdulillah kegiatan konseling kelompok ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Kalian sudah berperan aktif memberikan solusi-solusi untuk masalah temanmu ini Novida, dan juga tentunya Novida semoga memberi efek motivasi semangat lagi untuk lebih belajar lagi ke depannya yang lebih baik ya. Ya, yang pastinya teman-teman juga menambah semangat, motivasi, dan juga sampai di sini plong masalahnya sudah tersampaikan secara terbuka. Terima kasih kalian berperan aktif dan juga dapat mengisi satu dengan yang lainnya memberi solusi yang baik untuk masalah Novida. Demikian konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan konseling kelompok pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan kesepakatan yang sudah tadi kita sampaikan. Terus
semangat untuk kalian semua, tetap belajar dan jangan lupa mengatur waktu dengan baik. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.